Halo Bu Guru, kami dari kelompok ini sekarang akan melakukan presentasi mengenai hubungan lama waktu belajar dengan nilai sosiologi. Oke, tapi sebelum itu baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Dean. Saya Rafael. Dan saya Jorel. Oke, baik. Pertama kita akan masuk ke variabel yang ada di penelitian ini. Jadi yang pertama adalah variabel X. Jadi variabel X itu adalah variabel bebas ya. Jadi variabel X dalam penelitian ini adalah lama waktu belajar, yaitu jumlah waktu yang digunakan oleh peserta didik untuk belajar. Jadi lama waktu belajar ini diukur berdasarkan durasi, yaitu dalam satuan menit yang dihabiskan siswa untuk membaca, mengerjakan tugas maupun mengulang materi pelajaran. Lalu ada variabel Y, yaitu variabel terikat. Jadi dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil sumatif sosiologi ya, yaitu nilai yang diperoleh peserta didik dari penilaian sumatif yang dilakukan setelah belajar. Oke, jadi pada penelitian ini populasi dan sampelnya adalah untuk populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 yang mengambil mata pelajaran pilihan sosiologi di Semakis. Lalu sampelnya adalah siswa-siswi kelas 11 peminatan sosiologi 4 di Semakis yang dipilih sebagai perwakilan dari populasi penelitian sebanyak 21 orang. Lalu selanjutnya untuk tabel data di sebelah kiri ada lama waktu belajar yaitu variabel X yang merupakan variabel bebas. Lalu di sebelah kanannya ada hasil sumatif yang merupakan variabel Y ataupun variabel terikat. Selanjutnya kita masuk ke diagram pencar sesuai dengan yang ada di foto dan kami menggunakan aplikasi Excel. Kami mendapatkan diagram pencar seperti berikut. Jadi dari ujung yang 080 itu sampai 250 ke atas itu adalah garis base fitnya. Lalu kita masuk ke regresi linearnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghitung regresi linearnya. Nah, sesuai dengan ini adalah rumusnya. Ini adalah rumusnya untuk mencari regresi linearnya. Setelah kami hitung dan kami dapat yang berasal dari tabel data itu, kami mendapatkan bahwa sesuai dengan rumusnya itu 21 adalah nilai M-nya, yaitu semua jumlah hasil dari peserta didik yang menjawab. Baru ini adalah hasil dari nilai X-nya, lalu ini adalah sigma X dan ini sigma Y. Nah, lalu kita masuk di bawahnya tuh sigma X kuadrat. Kami mendapatkan hasilnya itu sekitar 264.900. Lalu dikurang sigma X kuadrat. Nah, setelah kami hitung, kami mendapatkan hasil dari pertanyaan ini 3.933 dikurang 3.827.040 dibagi 5.562.900 dikurang 4.040.100. Nah, dari pembagian ini lalu kami dapat hasilnya sekitar 105.800. Nah, setelah dibagi kami mendapatkan hasilnya sekitar 0,0693. Oke, baik semuanya, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita harus setelah tadi kita temukan B-nya yaitu 0,0693, kita akan mencari A-nya. Kenapa kita perlu mencari A? Karena regresi linear ini kan untuk mencari garis base fit ya. Dan garis base fitnya di sini bentuknya adalah A ditambah BX. Oke? B-nya ketemu, kita cari A-nya. Jadi untuk mencari A, rumusnya adalah Y rata-rata, yaitu ntar sigma Y kita bagikan dengan N atau jumlah data, kita kurangi dengan B dikali X rata-rata. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi kita akan mencari. Jadi Y rata-ratanya kita gini aja, langsung sigma X, sigma Y maksud saya. Langsung kita kurang segini ya. Berdasarkan kita masukkan tadi ya. Nah, kita bagikan dengan berapa sih N-nya? 21. Di sini kita dapat 1764,71. 71 maksudnya. Kita bagikan dengan 21. Itu hasilnya adalah sini saja, gampang. Hasilnya adalah 84,04. Oke. Jadi 84,84 ini adalah A-nya. Jadi Y-nya adalah kan Y A tambah BX. Jadi 84,04 ditambah ya. Ya, ditambah 0,0693 X. Oke, jadi ini kurang lebih
sudah sama dengan hasil regresi linear hasil Y-topi yang ada di Excel, yang ada di diagram pencar kita yang ada di Excel. Oke, sekarang kita akan next. Sekarang kita akan mencari korelasi ya. Di sini kita mendapatkan hasil korelasinya sebesar 0,453, menunjukkan bahwa hubungan antara lama waktu belajar dengan hasil sumatif bersifat positif dan termasuk dalam kategori sedang. Artinya semakin lama waktu belajar, maka hasil sumatif cenderung meningkat. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan nilai koefisien korelasi ini. Pertama-tama di sini kita mempunyai rumus Pearson, yaitu R sama dengan N dikali sigma X, lalu dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu ini dibagi oleh akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, lalu dikali oleh kuadrat. Nah, lalu kan di sini kita tadi dari data-data tersebut kita sudah mendapatkan kalau mendapatkan data-data ini. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. Pertama kita bakal hitung dari pembilangan dulu, yang M dikali sigma XY itu 21 dikali 16 10. Di sini dapatkan hasilnya 3.974.670. Lalu selanjutnya kita bakal hitung yang ini, yaitu X dengan 2010 dikali 1904 sama dengan 3.827.040. Lalu kedua ini kita kurangin dan kita mendapatkan 147.630. Oke. Lalu selanjutnya kita bakal menghitung penyebutnya. Kita bisa langsung masukkan N nya 21 kali 29 850, hasilnya 6.170.850. Lalu ini kita kuadratkan 2010 pangkat 2 sama dengan 4.040.100. Lalu kedua ini kita kurangi dan kita mendapatkan 2.130.750. Lalu untuk bagian Y-nya kita hitung bagian Y-nya N dikali 29 21 dikali 17 5.000, hasilnya adalah 3.975.000. Lalu sigmanya kita kuadratkan dan kita dapatkan 3.625.216. Ini kita kurangkan juga dan kita mendapatkan 49.784. Lalu dari bagian Y tadi, dari bagian X tadi kita kalikan dengan bagian Y ini. Jadi 2.130.150 kali ini. Lalu ini akan kita langsung akarkan. Ini hasilnya adalah 197. Yang bila diakarkan jawabannya adalah 325.700. Lalu kita akan membagi penyebut dengan kita akan membagi pembilang dengan penyebutnya. Jadi 147.630 dibagi 325.700, hasilnya adalah 0,453. Dimana hasil ini sesuai dengan hasil yang kita dapatkan juga dari SPSS, yaitu 0,453. Oke, baik semuanya. Jadi di sini korelasinya menunjukkan angka 0,453. Yang mana artinya di sini penelitian yang kami lakukan hubungannya tuh masih positif ya. Jadi korelasinya masih positif. Namun tidak sekuat itu karena di bawah angka 0,5. Jadi semakin lama kamu belajar akan semakin baik pula hasil sumatif kamu. Tapi hubungannya berada di kategori sedang. Jadi tidak terlalu kuat ya, tidak sekuat itu. Oke, baik Bu Guru. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.
Maaf jika ada kesalahan kata. Maaf tadi ya. Kami mengucapkan Tolong diberi nilai 100. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Terima kasih.